Shalom, perkenalkan nama saya Silvana Isa Amban dari Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Saya merupakan mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen. Pada kesempatan video ini saya tentunya akan menyampaikan sebuah refleksi etis mengenai dilema seorang guru yang dihadapkan pada pilihan antara tetap mengabdi di desa terpencil atau pindah mengajar ke sekolah besar di kota. Refleksi ini akan ditinjau melalui cara berpikir etis, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang etis, serta memahami apa yang tepat terhadap situasi yang tentunya dihadapi. Nah, di sini ada seorang guru yang telah mengabdi selama 5 tahun di sebuah sekolah yang berada di desa yang agak terpencil. Nah, selama masa pengabdiannya, tentunya ia tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai figur penting bagi peserta didik dan masyarakat sekitar. Suatu hari ia mendapat tawaran bahwa ia ditawarkan untuk bekerja di sekolah besar di kota dengan gaji yang lebih tinggi dan tentunya ada kesempatan untuk meningkatkan kompetensi profesional melalui kerjasama dengan guru-guru yang lebih berpengalaman. Nah, situasi ini tentunya menimbulkan dilema etis karena terdapat benturan antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab sosial. Di satu sisi, guru memiliki hak untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan kualitas dirinya. Namun, di sisi lain, tentunya tenaga pendidik jauh lebih dibutuhkan di desa dibandingkan di kota, sehingga keputusannya akan berdampak besar bagi keberlangsungan kehidupan pendidikan di desa tersebut. Dilema ini dapat dianalisis melalui 3 cara berpikir etis. Yang pertama, cara berpikir etis deontologis, di mana ini menekankan bahwa kewajiban dan tanggung jawab moral. Dari sudut pandang ini, tentunya si orang guru memiliki kewajiban profesional dan moral untuk melayani di tempat yang paling membutuhkan, karena desa terpencil masih kekurangan tenaga pendidik. Maka keputusan yang dianggap etis adalah tetap mengabdi di desa meskipun terdapat tawaran-tawaran yang lebih menguntungkan secara pribadi. Yang kedua, cara berpikir etis teleologis yang menilai suatu tindakan berdasarkan tujuan dan dampak yang dihasilkan. Dari perspektif ini, tentunya keputusan pindah ke kota dapat dianggap etis jika membawa manfaat yang lebih besar dalam jangka panjang. Dengan meningkatkan kompetensi, pengalaman, dan kesejahteraan, tentunya guru tersebut berpotensi memberikan kontribusi yang lebih luas bagi dunia pendidikan, termaksud jika suatu saat ia kembali mengabdi di daerah terpencil dengan kualitas yang lebih baik. Ketiga, cara berpikir etis kontekstual yang mempertimbangkan kondisi konkret dan situasi yang nyata. Pendekatan ini melihat berbagai faktor seperti kondisi pribadi guru, kebutuhan keluarga, keterbatasan fasilitas pendidikan di desa, dukungan dari pemerintah atau yayasan, serta ketersediaan guru pengganti. Jika di desa benar-benar tidak memiliki alternatif tenaga pendidik, maka bertahan menjadi pilihan yang lebih bertanggung jawab secara etis. Namun, jika terdapat solusi lain dan kondisi pribadi guru tidak memungkinkan untuk tetap tinggal, maka pindah ke kota dapat membenarkan secara moral. Selain cara berpikir etis, terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan,
yang etis, antara lain kesejahteraan ekonomi, tanggung jawab keluarga, kesempatan pengembangan diri, komitmen profesi, serta dampak sosial dari keputusan yang tentunya akan diambil. Nah, dari semua faktor ini perlu dipertimbangkan secara seimbang agar keputusan yang diambil tidak bersifat egois, tetapi juga tidak mengabaikan kebutuhan diri sendiri. Dengan pemahaman situasi yang tepat dan menyeluruh, dapat disimpulkan bahwa keputusan etis bukanlah keputusan yang sederhana atau hitam putih. Keputusan yang bijaksana adalah keputusan yang diambil melalui pertimbangan kewajiban moral, tujuan dan dampak jangka panjang, serta konteks kehidupan yang nyata. Dalam perspektif pendidikan Kristen, seorang guru dipanggil untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab, tentunya berlandaskan dengan kasih, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama, demi kebaikan kita bersama. Tentunya setiap orang punya pilihan, setiap orang juga memiliki keputusan, dan keputusan yang etis menuntut keberanian untuk mengutamakan nilai, bukan hanya suatu keuntungan. Sekian dari video saya, Shalom.